It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, apakah ada kendala perjalanan sebelum Anda datang ke sini? Tidak ada. Oke, sebelumnya, apakah Anda pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Belum pernah. Wah, terima kasih ya karena sudah mempercayakan saya sebagai konselor pertama. Kita akan menangani masalah ini secara bersama-sama. Oke, sebelumnya apakah Anda mengetahui apa sih yang sedang kita jalankan hari ini? Tidak. Oke, saya izin menjelaskan ya. Sebelumnya, hal yang kita lakukan pada saat ini adalah proses konseling individual, yang dimana proses bantuan layanan yang sedang kita lakukan saat ini antara saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseli untuk menuntaskan masalah-masalah yang mengganggu efektivitas sehari-hari. Nah, sebelumnya juga saya izin menjelaskan ada beberapa asas yang ada pada proses konseling ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah Anda boleh mengungkapkan segala data informasi dan saya akan menjaga kerahasiaan yang Anda sampaikan kepada saya. Saya juga sudah disumpah konselor agar tidak menyebarkan segala apapun dari apa yang informasi Anda berikan. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan. Yang pertama, saya sangat siap dan sangat sukarela untuk mendengarkan dan mencari bantuan kita bersama-sama, mencari solusinya itu kayak gimana. Nah, saya mohon juga Anda juga sukarela untuk bercerita kepada saya agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan, yang dimana saya sangat mengharapkan Anda terbuka kepada saya dan jangan ada yang ditutupi agar kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Saya juga sangat terbuka atas apa yang Anda sendiri bicarakan kepada saya. Selanjutnya ada asas kekinian, yang dimana asas kekinian ini adalah asas yang masih mengganggu atau masalah yang mengganggu efektivitas keseharian Anda pada hari ini. Jadi jangan khawatir. Jadi kita akan mengentaskan masalah tersebut bersama-sama. Dan yang terakhir ada asas kemandirian, yang dimana asas kemandirian ini adalah saya akan membantu mencari solusi. Nah, keputusan terakhir ini akan berada di pihak Anda sendiri. Bagaimana cara Anda memutuskan masalah Anda sendiri. Oke, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang saya berikan? Sudah cukup. Baik, terima kasih ya Dwi. Sebelumnya saya juga tahu nama Anda dari data yang informasi yang Anda berikan kepada saya sebelumnya. Jadi perkenalkan juga nih, nama saya adalah Nuraila Rizdiani. Bisa dibilang begitu. Baik, sebelum kita mulai, mungkin sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses konseling kita berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Oke, sebelumnya apa ada masalah Anda yang mengganggu Anda sehingga Anda datang ke sini? Ada, sebenarnya saya kan dulu punya cowok ya, dan sekarang sudah mapan gitu. Dulu hubungan kita tuh sudah berjalan 2 tahun dan dia tuh treat saya baik sekali, benar-benar saya tuh tidak ada pikiran buruk ke dia. Kayak memang dia selalu tidak pernah berbohong, tidak pernah selalu jujur, selalu mengabari saya, dan saya merasa ternyata masih ada laki-laki seperti dia gitu loh, yang tidak menyakiti perempuan. Tapi pas satu waktu 2 hari atau 3 hari dia tuh gak ada kabar sama sekali, bener-bener saya cari di Instagram, di sosial media dia gak ada kabar sama sekali. Dan dari situ ya emang saya ada biasanya namanya TikTok. Nah, dari TikTok tuh kan saya tahu ternyata dia selingkuh. Ya.
Karena kenapa dia saya udah ada aplikasi TikTok, karena dulu saya tidak ada aplikasi TikTok di HP-nya. Nah dari situ saya download aplikasinya dan ternyata dia sudah lama penyanyi wanita lain selingkuh. Dari situ saya langsung berpikir, oh ternyata semua laki-laki itu sama gitu, cuman dia beda cara menyakitinya. Dari situ saya biar biarin saja, saya tidak cek atau tidak apa lagi, terserah dia mau chat saya atau gimana, sudah terserah, udah amat gak peduli. Dan dari situ setelah itu saya tidak membuka HP, malas, dan sudah pas waktu saya buka HP ternyata dia nge-spam saya di chat di WhatsApp. Dia di situ seolah-olah kayak udah tidak terjadi apa-apa gitu kan. Udah kayak gitu ya, saya juga yang biasa aja, saya nggak langsung ngomong sejujurnya saya sudah tahu. Terus pas saya mulai percakapan, saya pancing dia untuk jujur gitu kan. Dia masih belum jujur juga, dan itu saya sudah kesal. Saya kasih bukti atas selingkuhan itu yang hitam, dan dia di situ langsung frontal bilang iya aku selingkuh. Oke, di situ sakit hati, iya, dipasang hati, iya, dibilang kecewa, iya, dibohongi selama 2 tahun itu. Dan yang paling bikin saya semakin sakit hatinya itu ternyata dia sudah mau bertunangan dengan selingkuhannya itu. Oke, mungkin emang dia mencari cewek yang sudah mau diajak serius, karena posisinya saya belum mau. Ya udah, oke, nggak apa-apa, dia selingkuh dan saya juga sudah memutuskan hubungan dengan dia dan sudah tidak harus kontak selama itu. Malah kemarin dia chat balik saya, dan disitu posisinya dia perlu punya cewek, dan dia selalu spam saya, selalu bilang maaf, selalu bilang rasa kesal saya masih ada, keingat dulu. Dan dia juga bilang kalau saya sudah berubah, tapi faktanya waktu saya tahu dia post cewek dan dia masih creation saya, itu sama aja sudah mau buktiin dia belum berubah. Nah dari situ saya tegur dia supaya tidak nge-reaction saya, supaya tidak chat saya di Instagram saya, dia tidak nge-DM di Instagram saya. Dari situ saya sudah bilang ke dia, menegaskan kalau emang kamu tuh udah punya cewek, gak usah reaction cewek lain lagi. Dan dari situ baru dia udah gak stop reaction saya lagi, dan dia selalu posting wanita barunya sekarang. Itu ceweknya bukan cewek yang kemarin selingkuh, beda lagi. Pas saya ngeliat ekspresinya tuh kayak sedikit iri, sedikit kesel pun ada gitu, kayak gitulah, ingin ngomong kasar di depan tanya tapi tidak bisa, cuma kesel banget gitu. Jadi itu aja, cuma dibilang aku udah ikhlas, tapi setiap ngeliat ekspresinya tuh keselin gitu. Oke, jadi saya ingin menunjukkan kayak kamu tuh merasa sangat kecewa banget, apalagi kamu diperlakukan seperti itu. Oke. Nah, mungkin di kamu ini merasa kalau misalnya kamu ini sangat kecewa atas perlakuan dia. Apakah benar demikian? Iya sih, benar, kecewa banget. Terus abis itu saya merasa kalau misalnya Anda ini kayak ikhlas, tapi sebenarnya dalam hati Anda itu masih tersimpan rasa marah, rasa dendam, dan juga rasa yang masih menyimpan sampai sekarang tuh saya tidak terima sama sekali dengan perlakuan dia. Nah, apakah sebenarnya ini Anda sudah ikhlas atau masih belum? Belum ikhlas. Kenapa masih bisa belum ikhlas? Karena ya dia nggak bisa ngomong segampang itu bahagia sekarang. Walaupun emang dia ngomongnya udah berubah, dia nggak bisa segampang itu bahagia sekarang. Dia mau ninggalin muka di saya, kenapa dia bisa bahagia kayak gitu aja? Berarti Anda merasa trauma sekarang. Ya, bisa bilang kayak gitu. Nah, sekarang hal apa yang ingin Anda lakukan setelah kejadian kemarin? Lebih memperhatikan dan juga lebih hati-hati buat dekat dengan cowok lagi, karena kita nggak bisa lihat covernya baik, kita nggak tahu ternyata dalamnya gimana. Kayak kemarin itu
yang memang dia tidak pernah kasar kepada cewek, tapi nyatanya dia terberat saya. Nah, dari cerita Anda, saya mendengar bahwa Anda berbicara bahwa laki-laki itu semuanya sama. Nah, dalam pendapat Anda ini, apakah akan membuka hati lagi setelah kejadian ini? Untuk sekarang, saya belum bisa untuk membuka hati lagi. Tapi kan kita juga nggak boleh menutup hati dari jenis kayak gimana pun, kita harus ada pasangan. Tapi untuk sekarang, saya mau menutup hati dulu, menyembuhkan hati saya. Oke, baik. Nah, sekarang coba pikirkan kalau misalnya Anda sudah terima dengan ikhlas, sudah berprogres dengan diri Anda sendiri. Apa yang akan Anda lakukan ke depannya daripada menyimpan rasa dendamnya? Hal apa yang mungkin Anda ingin lakukan? Atau langkah-langkah apa untuk menuju menghilangkan dendam? Mungkin kalau ngilangin dendam itu udah ikhlas, udah terlalu nggak peduli dengan dia mau bertingkah bagaimana di SW gitu. Saya itu udah nggak ingin lagi, udah kayak udah biasa aja, dan saya juga bisa menikmati hidup saya tanpa keresahan hal itu gitu. Dan juga saya udah nggak terlalu mikirin sakit hati karena cowok tuh gimana, karena kayak ya udah saya juga capek. Oke, baik, terima kasih. Berarti mulai sekarang Anda sudah mulai menentukan ke depannya bagaimana, hal-hal apa yang Anda lakukan. Nah, mungkin dari proses konseling ini Anda bisa membuat langkah-langkah tersendiri dalam hal ke depannya. Dari masalah traumanya itu bagaimana, dari masalah hal apa yang sudah Anda lakukan selama ini untuk membangkitkan diri Anda sendiri dari keterpurukan itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin Anda ingin ada yang dibicarakan lebih lanjut? Sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya apakah Anda sudah menemukan solusi dari apa yang kita bicarakan selama ini? Sudah. Boleh saya minta apa yang sudah Anda dapatkan selama sesi konseling yang kita lakukan saat ini? Sebaiknya saya fokus kepada diri saya dulu untuk mengupgrade diri ya, dan juga pikiran saya jangan terlalu terpatok ke si mantan saya ini. Mungkin emang itu udah masanya dia bahagia, dan sekarang waktunya saya mencari kebahagiaan saya dengan mungkin emang dia bahagia sama pasangannya, dan saya mungkin bahagia dengan diri saya sendiri, dan lebih mengupgrade diri agar nanti kebahagiaannya semuanya saya tercakup gitu. Karena kan jika kita membuat orang lain senang, saya pun senang. Jadi kayak kalau saya melihat mantan saya ini sama cewek senang, ya berarti dia juga senang, dan hidup saya juga bakal senang. Baik, terima kasih Ruhi atas keputusan yang kamu telah buat sendiri dari solusi-solusi yang mungkin kita cari bersama. Mungkin selanjutnya kita apakah sudah selesai ataukah masih ada yang mengganjal di hati Anda? Untuk sekarang sepertinya sudah cukup. Saya izin menyimpulkan ya, kalau misalnya Anda ini ingin sekali mencoba pelan-pelan melupakan atas hal yang Anda baik. Setelah itu saya simpulkan bahwa Anda ini merasa kalau misalnya Anda akan mengupgrade diri sendiri, akan fokus untuk mencari kebahagiaan diri sendiri, dan ingin melupakan secara pelan-pelan tentang keterpurukan atau perselingkuhan yang sudah terjadi pada Anda. Mungkin itu akan membuat Anda trauma, merasa Anda tidak terima, merasa Anda kecewa. Itu saya sangat menghargai keputusan Anda, dan itu merupakan mungkin solusi terbaik untuk diri Anda sendiri. Nah, menurut Anda dari sesi konseling ini apa sih yang ingin diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk hubungan atau untuk prosesnya? Baik hubungan, baik proses. Saya harapkan saya sudah maksudnya tidak terpikirkan persoalan percintaan lagi. Tidak memusingkan hal ini lagi, karena saya tidak mau berkonsultasi tentang percintaan.
Tapi coba pikirkan, bagaimana jika suatu hari nanti Anda merasakan jatuh cinta? Apakah hal itu akan tetap mengganggu Anda atau apa yang Anda ingin lakukan? Kalau misalnya mengganggu sih, katanya enggak, cuman nanti kalau misalnya saya jatuh cinta lagi gitu kepada seorang, saya akan lebih menahan diri atau kayak tidak terlalu over terhadap perasaan saya. Jadi supaya nanti takutnya cowok ini kayak datang cuma sesaat dan saya tidak terlalu merasa tersakiti banget. Berarti dari hal yang sudah Anda alami, Anda lebih mengantisipasi diri sendiri agar tidak terjadinya hal yang sama kedua kalinya. Mungkin itu juga agar Anda punya ketraumaan atau tembok pembatas agar tidak seperti dahulu. Apakah benar demikian? Benar. Oke. Selanjutnya, apakah dari sisi konseling ini masalah Anda mulai terpecahkan satu persatu? Baik, apa sekarang kesimpulan dari hal yang kita bicarakan, dari solusi bersama yang kita cari? Apa hal yang sudah Anda buat keputusan di sini? Keputusannya saya buat kedepannya akan lebih mengupgrade diri saya dan juga lebih memfokuskan diri saya ke hal yang lebih positif lagi agar diri saya tidak terlalu memfokuskan ke hal perasaan dan juga menganggap jika kita tidak memiliki pasangan itu bukan hal yang buruk juga, itu hal yang biasa. Baik, terima kasih karena mungkin Ruhi sudah memutuskan untuk fokus kepada kebahagiaan diri sendiri. Dan apabila ada laki-laki yang mungkin akan datang suatu hari nanti, Ruhi sudah mengantisipasi agar tidak hal yang sama ini terulang kembali. Oke, mungkin sudah menemukan solusinya ya, dan apa yang ingin Ruhi katakan? Semoga buat kedepannya saya sudah tidak terlalu memusingkan hati ini lagi, dan semoga aja saya sudah dengan dari sini saya sudah banyak berpikir kalau saya tidak harus memikirkan dia aja karena dia juga udah bahagia dan saya juga harus bahagia. Dengan saya berkonseling di sini berarti saya sudah memutuskan bahwa keresahan dan rasa kesal saya ini sampai sini saja. Baik, terima kasih karena Ruhi sudah mencoba mengikhlaskan semuanya, dan terima kasih juga sudah mempercayakan saya sebagai konselor dan mempercayakan saya juga untuk membantu mencari bersama masalah-masalah yang sedang Ruhi hadapi. Semoga dari proses konseling ini akan ada perkembangan-perkembangan yang untuk menunjang Ruhi lebih baik ke depannya. Oke, mungkin karena terkait waktu juga, ya kita akhiri proses konseling ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Nah, Ruhi juga jangan khawatir kalau misalnya masih ada rasa keresahan-keresahan. Kita mungkin akan membuat perjanjian lagi untuk memantau perkembangan Ruhi pada saat hari ini, hari yang kedepannya itu bagaimana, agar Ruhi juga sudah mulai memecahkan masalahnya atau masalah itu sudah mulai teratasi. Terima kasih ya Ruhi atasnya. Oke, boleh saya angkat keluar? Iya. Terima kasih Ruhi.